Ya, bismillah kita mulai untuk pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang text representation dan text embedding. Ya, yang kita mencoba untuk membahas, dan terutama di sini membahas itu adalah mendiskusikan dasar-dasar ya, jadi tidak detail. Jadi saya kira dalam waktu yang relatif singkat, mudah-mudahan cukup ya sekitar 1 jam lebih sedikit untuk atau 1 jam untuk membahas ini ya. Kita ambil dari nanti baik dari yang sudah kalian sampaikan di sini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, juga nanti berkembang. Artinya tadi yang saya sampaikan adalah apa representasi teks termasuk embedding. Mengapa perlu representasi teks yang baik, yang disebut baik itu bagaimana? Kemudian bagaimana membuat representasi teks. Kemudian bagaimana perbandingan-perbandingan secara garis besarnya. Ya, jadi kita berdiskusikan dasar-dasarnya. Ya, saya sambil membuka juga ini apa whiteboard. Ya, ya. Jadi saya tulis tadi ini representasi teks. Representasi teks apa, mengapa diperlukan, kemudian bagaimana membuat representasi teks, dasar-dasarnya ya. Jadi dasar-dasarnya yang sebenarnya secara garis besar juga udah ada di video-video yang ini ya, yang kalian harusnya udah pelajari, paling tidak yang saya rekomendasikan atau udah yang saya sampaikan ya. Meskipun ya sepertinya untuk yang kali ini representasi teks dan mudah-mudahan kedepannya lebih ya, lebih. Jadi kalau yang kalian gunakan sebagai resources, sebagai referensi untuk representasi teks, di sini ada rekomendasi dari saya. Salah satu yang utama adalah ini. Sebentar, ini apa? Share-nya belum. Ya, sebenarnya ini yang utama sebenarnya. Vector semantics and embedding yang sepertinya kalian mayoritas belum banyak mengambil dari sini gitu. Sepertinya maksudnya perlu kurang intensif mengambil dari sini ya. Lebih banyak mengambil dari yang lain. Tapi saya berharap sebenarnya lebih banyak mengambil dari sini. Nah, ini adalah ini adalah bab, kemudian ada penjelasan saya ya. Ini adalah beberapa penjelasan saya yang dari yang sebelum-sebelumnya, termasuk ini udah ada beberapa bagian-bagian, dipecah bagian-bagian, dan ini ada juga yang terkait dengan itu, baik saya menjelaskan ulang atau dengan cara yang lain. Cara yang lain seperti ini adalah tambahan, kemudian ada cara lain. Ini makna kata, representasi makna kata. Jadi kalau tadi judulnya adalah representasi kata atau text representation. Nah, ini pernah saya memberi judul juga yang lebih lengkap ya, yaitu representasinya representasi makna atau semantik. Ya, ya, ya nanti tentunya setelah pertemuan yang relatif singkat untuk sore ini, saya kira kita bisa udah cukup jelas apa representasi teks atau representasi makna teks, makna dari teks, atau representasi makna, ya, intinya maknanya teks ya. Apa, mengapa, bagaimana, dan perbandingan secara garis besar. Ya, yang seperti itu. Mungkin kita mulai dari pertanyaan, nanti kemudian tidak strict semata-mata dari pertanyaan, tapi nanti berkembang.
Nah, saya kira dari sini ya, di atas. Apa tujuan dari text representation? Ya, apa tujuan dari text representation? Mungkin silakan ada komentar. Mirza barangkali. Ya, jadi untuk tujuan dari text representation itu kemarin seingat saya itu tentang gimana sih apa sebuah teks itu ya sudah namanya sebagaimana teks itu direpresentasikan. Jadi kayak apa setiap kata itu kan bisa jadi apa namanya. Jadi misal apa secara tulisan mirip tapi dia apa namanya bukan mirip lagi cuman sama tapi apa namanya artinya bisa beda. Nah itu gimana Yeah. sih kita merepresentasikan itu. Nah gitu sih mungkin simpelnya. Nah itu kan berarti tujuannya itu ya gimana cara kita merepresentasikannya itu nanti. Kayak gitu. Ya, terima kasih Mirza. Kemudian berikutnya di sini Aryansyah, silakan. Kalau menurut saya sih tujuannya adalah ketika kita berbicara tentang text representation berarti kita mencoba untuk merubah atau merepresentasikan sebuah teks. Nah, kenapa harus direpresentasikan? Karena kita bekerja di ranah mesin gitu, atau ranah komputer. Nah, di mana teks biasanya direpresentasikan dengan bahasa manusia. Nah, sehingga kita perlu representasi lain yang dimana kemungkinan besar ketika kita berbicara dengan komputer atau mencoba untuk dengan mesin, maka yang perlu kita lakukan adalah merepresentasikan dalam bentuk yang dipahami oleh mesin, biasanya dalam bentuk angka atau bentuknya vektor ya, kalau dalam mesin learning. Mungkin seperti itu. Iya, iya, makasih. Ya, saya kira dari dua komentar saya kira saling melengkapi ya, kemudian saya akan coba melengkapi lagi. Dan ini nanti terkait juga sebenarnya dengan pertemuan berikutnya, yaitu ini apa pra-pemrosesan dan subkata. Ini saya coba akan ini ya menggunakan whiteboard. Ya, jadi kita lihat ini input kita berbicara teks ya. Ini text mining kita konteksnya text mining and analysis ya. Jadi ini adalah teks ya, bahasa secara umum sebenarnya, tapi ya, pada khususnya adalah teks bahasa manusia. Ya, ini adalah sebagai input adalah teks. Ya, teks itu adalah rangkaian token-token kata dan ini kata dan tanda baca dan mungkin ada simbol-simbol. Kemudian ini adalah inputnya, ya inputnya adalah teks ya, gini aja. Kemudian mau diproses, ya ini pemrosesan, classifier misalkan atau yang lain-lain. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang paling basic dulu, bagaimana misalkan ini classifier ya classifier ya. Atau ya ini apa pemrosesan lah ya, mining atau pemrosesan. Ya ini pertanyaannya adalah yang pertama yang paling basic. Bagaimana teks itu bisa diproses oleh classifier dan oleh yang lain-lain. Bisa dulu aja. Ya. Kemudian setelah bisa kan kita tidak hanya sekedar bisa. Tapi itu bagus dalam arti atau bisa itu yang penting ya bisa dulu aja ya. Ini kemudian yang kedua bagus ya. Mungkin ini sebenarnya tidak sepadan ya antara bisa dan bagus, artinya sebenarnya dimensinya agak lain, tapi nggak apa-apa. Nanti ada penjelasannya lagi di sini sekitar setelah ini. Ini sama-sama representasi, pokoknya representasi di sini dibuat teks itu apa? Salah satunya adalah yang paling penting adalah unstructured atau semi terstruktur atau tidak terstruktur. Unstructured.
unstructured atau semi-structured. Ya. Ya, atau semi-structured. Ini untuk banyak algoritma atau metode di sini, ini adalah menggunakan algoritma atau metode yang tidak spesifik teks, seperti misalkan SVM. Ya, misalnya learning ya, SVM. Yang supervised learning. Atau multi-layer perceptron, deep learning. Atau RNN. RNN dan lain-lain. Nah, di sini mau tidak mau harus di sini adalah yang inputnya adalah yang structure. Ya, ini terkait dengan yang akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Jadi bagaimana yang unstructured diubah menjadi structure. Pokoknya asal bisa aja. Asal menjadi structure aja, terstruktur. Kemudian yang kedua adalah bukan hanya sekedar jadi bisa masuk sebagai input formatnya terstruktur di sini, tapi juga bagus. Jadi representasi yang bagus, yang bisa di sini dan bagus. Apa yang dimaksud dengan bagus? Nah, bagus ini salah satu yang penting, komponen yang penting adalah makna. Ya, makna dari kata misalkan ya, bahwa kalau sinonim antara ayah dengan bapak itu sinonim itu dikenal. Meskipun yang satu BAPAK, ya, BAPAK, dengan yang satu AYAAH, ayah misalkan, nah ini masih sinonim. Ya, secara kata per katanya beda, tapi secara makna sebagai satu kesatuan atau bapak itu ini apa? Bapak dalam arti ayah ya. Bapak dalam arti ayah, dan ini ayah, meskipun bapak itu bisa digabungkan ayah. Nah ini bapak itu kalau sebagai ayah kan diterjemahkan menjadi father atau dad misalkan gitu ya. Father. Bahasa Inggrisnya. Ini juga father juga kan. Jadi kalau bahasa Inggris bisa sebenarnya ayah dan bapak itu sama. Ya. Jadi sebagai hal yang sama. Bisa mengenali seperti itu. Jadi maknanya. Ya. Jadi representasi yang ini makna. Atau nanti tidak makna tapi ini nanti akan kita bicarakan di minggu depan juga. Ada kata yang dianggap lebih penting, kata yang kurang penting untuk kasus korpus di sini, yaitu yang seperti kalian ini apa kalian juga beberapa tulis diberi bobot, weight seperti TF, IDF itu atau yang lain bobotnya. Jadi ada bobot ya seperti itu. Ya, jadi terstruktur di sini yang terstruktur. Meskipun juga teks itu satuannya bisa kata, ini satuan terkecilnya. Tapi satuan terkecilnya bisa juga sebenarnya subkata. Subkata itu bisa suku kata. Suku kata itu bisa dilihat di kamus ya, suku kata. Seperti misalkan belajar, belajar. Ya. Atau juga bisa gram, n-gram. Jadi n-gram sebagai representasi kata. N-gram. N-gram itu bisa n-gram dalam arti ini n-gram representasi kata ya, bukan n-gram bahasa model bahasa ya. N-gram itu bisa gramnya itu adalah kata seperti misalkan saya sedang pergi ke pasar. Saya sedang, kalau 2 gram, saya sedang pergi ke pasar misalkan gitu. Yang sebagai satuan atau gram itu adalah huruf saya, berarti SA, kemudian AY gitu. Atau bahkan representasi kata itu yang paling dasar dan kadang digunakan untuk masa-masa modern yang sekarang akhir-akhir ini itu adalah huruf, inputnya huruf. Ya, jadi di sini ini adalah teks, kemudian di sini terstruktur itu apa yang dimaksud dengan terstruktur?
Terstruktur itu salah satunya adalah ini apa? Kalau kita gambarkan ya di depan biar lebih jelas lagi. Terstruktur itu artinya objek satu dengan objek yang lain ya. Jadi misalkan objek itu kalimat di sini ya. Teks itu adalah kalimat. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4. Ini mempunyai fitur ya. Semua objek, namanya objek baik itu teks atau yang lain, baik itu terstruktur ya apa bukan ya. Yang terstruktur itu mempunyai fitur, himpunan fitur. Himpunan fitur, feature set. Fitur pertama, fitur kedua, fitur ciri. Bahasa Indonesianya ciri ya, bahasa lebih Indonesia yang lebih ya. Ini mungkin ciri ya, 4 dan seterusnya. Nah, fitur itu salah satu jenis ya. Fitur itu ada beberapa jenis. Jenis fitur salah satunya adalah di sini adalah teks itu sendiri. Teks itu bisa kata misalkan. Nah, misalkan kata itu dilihat dari kamus ini kamus saja kata pertama, di kamus kata kedua, di kamus ini kalimat pertama di kata pertama misalkan yang depannya A misalkan adalah misalkan gitu ya, ada kata ada, kata yang lain ada di sini, oh di sini atau mungkin ada misalkan di sini ayah misalkan gitu, ayah yang kedua. Artinya semua kata di sini misalkan. Nah di sini ayah di sini ada di sini. Ayah di sini nggak ada kata kedua. Kalimat kedua, di kalimat ketiga nggak ada dan seterusnya. Terstruktur artinya mempunyai fitur set yang sama. Salah satu jenis fitur set adalah teks. Ya, jenis fitur teks yang lain ada post tag, ada yang lain-lain. Ya, ya oke, sekira seperti itu. Jadi kemudian nanti yang kalian juga beberapa udah diskusikan, bukan sekedar bisa, kalau bisa itu nanti yang kalian sebut misalkan ada back of word yang kalian udah sampaikan ya di presentasi kalian. Back of word. Kemudian yang lebih bagus lagi jangan sekedar back of word yang dasar, yang kalau ada kata tersebut ditulis 1, kalau nggak ada 0, kalau ada 1, kalau nggak ada 0, kata yang berikutnya nggak ada 0, nggak 0, seterusnya. Tapi ada bobotnya, ada weight-nya, itu lebih bagus lagi. Kemudian lebih bagus lagi kalau merepresentasikan makna yang di sini, makna itu adalah seperti dibuat vektornya. Jadi dibuat vektor. Vektor kalau kalian pembagian di kalian sebagian itu ada yang diskrit, ada yang continuous, katakan gitu pembagian representasi. Nah di sini continuous ya, continuous yang vektor ya, vektor dibuat vektor embedding menggunakan word to fact misalkan. Nah itu word to fact itu artinya makna. Ini vektor itu merepresentasikan makna sehingga vektor kata ayah dengan vektor kata bapak dan vektor kata ayah itu dekat. Dekat itu artinya mirip atau maknanya dia. Jadi di sini pemrosesannya tahu maknanya. Mungkin saya kira seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Atau silakan mungkin ada komentar dari yang tadi disampaikan oleh saya dan disampaikan oleh Mirza dan Hardiansyah. Silakan kalau ada komentar. Ya. Jadi tujuan dari text representation itu adalah ya yang pertama supaya bisa diproses. Ya. Apa perlu tujuannya, perlu dari asli kenapa di-convert, artinya ini kenapa di-convert, tidak langsung di sini gitu ya. Ya meskipun kalau ini ya, meskipun kalau di deep learning itu cenderung memang end to end ya, end to end ya, end to end. Artinya di sini pemrosesannya ini adalah teks, pemrosesannya itu minimal. Ya mungkin biasanya para pemrosesannya minimal seperti misalkan ya inilah tokenisasi atau apa gitu ya kalau perlu di token-tokenkan. Artinya n di sini n awal ke n akhir. Kalau perlu pemrosesan di sini
Pra-processing di sini, pra-processing sederhana. Tidak perlu misalkan stemming, tidak perlu yang linguistic base, ya, mencari kata dasarnya gitu. Misalkan idealnya kan end to end gitu, dan deep learning itu kan nature-nya itu end to end, meskipun kadang juga ya ini tidak end to end banget karena ada tahap pemrosesan sederhana, tapi tahap pemrosesannya tidak ini misalkan spesifik bahasa tertentu gitu misalkan. Artinya kan kalau stemming aja bahasa tertentu kan ininya stemmernya ya. Yang seperti itu kita lanjutkan ya. 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 Nah ini sebenarnya terdetail ya Randy ya menurut saya. Apa perbedaan glove dan word to fact ya. Saya juga membaca tapi sangat singkat ya karena ini apa. Saya kira perbedaan algoritma dan glove ya. Ya. Atau mungkin yang lebih penting lagi sebenarnya adalah ini apa. Ini sebenarnya ini aja ya. Ya sebenarnya gini aja. Word to fact yang mungkin belum kalian di sini ya, yang belum ada di sini itu kalau di ini ya, coba kita lihat ya, ada pengertian kata atau word sense, wordnet sense. Ini saya share wordnet. Iya. Jadi representasi kata bukan hanya representasi kata aja, tapi lebih dalam lagi adalah representasi sense. Ya. Jadi seperti misalkan ini sense pertama, sense kedua, sense ketiga, sense keempat, sense kelima. Karena meskipun sama-sama car, tapi sense-nya bisa berbeda dan ada yang bisa berbeda banget ya, berbeda sekali. Seperti bisa, BISA, bahasa Indonesia, itu bisa artinya mampu atau racun ular misalkan seperti itu ya. Jadi kalau kita gambarkan kadang-kadang kita diberi ini apa notasi gini. Jadi seperti misalkan car yang sense pertama, car yang sense kedua, ya, atau bisa yang sense pertama, bisa yang sense kedua. Atau nanti kita lihat yaitu dengan bird misalkan ya, retraining itu tidak discrete seperti ini, tapi ini apa tidak sense-nya tertentu, tapi sense-nya itu bisa tergantung dari konteks, bisa lebih macam-macam. Intinya seperti itu. Ya mungkin kita jadi salah satu ini ya, salah satu isu bahwa representasi itu bukan representasi kata saja, tapi representasi sampai ke sense-nya. Oleh karena itu sebenarnya di sini ya, atau di sini ya kalau lebih jelasnya, ya mungkin saya share dulu sebentar. Saya share. Ya di sini kontekstual ya. Ini kontekstual. Kontekstual itu artinya tadi ada seperti sense tapi lebih ini apa? Tidak sense satu, sense dua, tapi ini apa? Lebih katakanlah lebih banyak, bisa lebih banyak. Tidak. Ini kontekstual ini apa namanya? Ya ini. Oke. Balik lagi ke sini. Ya. Ya seperti itu ya. Saya kira ingin salah satunya yang paling awal itu adalah word to fact, kemudian diperbaiki lagi antara dengan glove, kemudian bird. Nah, bird itu yang kontekstual tadi. Ya, bird itu adalah yang kontekstual.
salah satunya sebagai untuk representasi makna yang kontekstual. Ya, meskipun seperti itu juga sebagai pre-training untuk ini bahasa yang bukan untuk tas-tas pemrosesan teks atau NLP yang macam-macam ya. Jadi kalau mungkin secara singkat atau mungkin sudah dibahas sebenarnya di pertemuan sebelumnya. Ya mungkin seperti itu, kita lanjutkan dulu aja. Ini sebentar, maaf, share-nya belum. Jadi yang tadi bird dan glove ini ya. Yang gambar sekarang ini, yang nomor 1 ya, pertanyaan dari ini digunakan pada aplikasi apa word embedding itu? Yang silakan komentar. Randy mungkin silakan. Word embedding itu digunakan untuk apa? Gimana Randy? Iya Pak. Silakan. Ini yang kelihatan ya, yang di tampilan ya. Iya Pak, digunakan untuk mengubah kata menjadi angka Pak, huruf menjadi angka Pak. Bisa juga di aplikasinya pada sentiment analysis, terus klasifikasi mungkin. Ya. Seperti itu kan. Ya, ya, makasih ya. Randy, kemudian yang lain, Reza, apa ini digunakan pada aplikasi apa word embedding? Cek. Iya, silakan. Jelas. Word embedding sebenarnya banyak kegunaannya. Mungkin salah satunya sebenarnya di TA saya juga ada. Soalnya ini teknik buatan dari apa namanya fitur ekspansi, itu juga pakai word embedding. Kemudian bisa jadi representasi teks juga. Apalagi ya? Tahu saya itu sih. Dulu saya pernah pakainya word embedding buat fitur ekspansi sama fitur representation. Iya. Ya, makasih ya. Ya, jadi kalau yang word embedding seperti misalkan ini ya, word to fact misalkan atau yang lainnya. Ya, kalau word embedding itu misalkan word to fact ya, word to fact itu nama aplikasi ya, tapi ya bisa sebagai mungkin bisa sebagai pendekatan yang generik. Ini adalah word dari kata diubah menjadi vektor. Vektor ini adalah vektor makna. Vektor makna, semantik vektor. Ya. Jadi ini artinya sebenarnya representasi kata, word, jadi representasinya adalah vektor makna. Jadi kata bisa menjadi vektor makna. Bisa jadi word itu menggunakan representasinya one hot, ya, seperti yang kalian tulis juga dan kalian sebutkan yang di presentasi one hot encoding, ya ini vektor juga ya, one hot encoding. Tapi di sini one hot itu tidak makna, ya kita tahu one hot tidak makna itu artinya antara vektor 1, vektor ayah dengan vektor one hot vektornya ayah sama one hot vektornya bapak itu jauh gitu ya. Jauh itu maaf ya. Oh ya betul, ini udah whiteboard ya benar ya. Ya jadi misalkan kalau vektornya one hot ya. Ini vektornya sebanyak komponennya atau panjangnya sebanyak dictionary vocabulary. Vocabulary itu maksudnya kosakata di dalam bahasa Indonesia misalkan 50.000 kata anak gitu ya. Ada 50.000 kata. Untuk kata bapak, ya bapak misalkan, bapak itu di sini, misalkan dari yang pertama A, Bapak A, B, ini bapak itu di sini. Ini 1, yang lain 0, 0, 0, 0 semua. Kemudian ayah, ini vektornya sama panjangnya.
komponennya sama. Ini bapak sama ayah ya. Ayah di sini kalau diurutkan berdasarkan kosakata seperti kamus bahasa Indonesia, ayah itu misalkan di sini yang satu one hot, yang ini 00 semua. Nah ini kan antara bapak dan ayah, vektor bapak dan vektor ayah itu kan ini tegak lurus lah gitu, dimensi yang berbeda, atau ini tidak dekat ya, tidak dekat. Maksudnya vektor ini dan ini tidak bisa mendeteksi vektor yang lagi, misalkan ada bapak, ada ayah, di sini ada laptop, atau bukan bapak dan ayah dengan misalkan baru, misalkan gitu ya, baru kan di sini, misalkan baru di sini, misalkan satunya di sini, yang lain 000 one hotnya. Jadi kan antara bapak dengan ayah dan bapak dan baru itu nggak bisa mana yang lebih dekat secara semantik. Padahal representasi yang bagus itu salah satunya adalah merepresentasikan semantik. Nah kalau vektor yang ini word to fact seperti gitu, yang word embedding yang kita maksud itu adalah yang semantik. Ya, yang kalau direpresentasikan menjadi 2 dimensi saja antara bapak dan ayah itu dekat gitu ya, misalkan dibandingkan bapak dengan baru di sini misalkan. Ya seperti itu ya. Jadi ya kalau menjawab tadi digunakan pada aplikasi apa word embedding. Nah, ini adalah karena representasi kata, karena kan untuk representasi teks sebenarnya kalau lebih umumnya lagi ya sebenarnya text embedding gitu ya. Dan ada juga sebentar, maaf ya, ini saya mau halaman yang sebelumnya. Ya seperti ini. Jadi karena representasi kata di sini, representasi yang tadinya seperti ini teks direpresentasikan di sini representasi yang bisa atau bahkan kalau bisa kalau bagus gitu ya. Ya, kalau bisa itu hanya backward yang dasar. Ya ini yang vektor semantik vektor, yaitu seperti word to fact, glove, bahkan seperti hasil dari bird gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah digunakan pada aplikasi apa word embedding, yaitu memang sebagai karena kita berbicara teks ya apapun apapun aplikasinya, aplikasi teks, pemrosesan teks atau analisis teks, ya kita perlu word to fact sebagai representasi. Jadi word embedding itu artinya adalah itu tadi sebenarnya representasi teks itu sendiri. Kalau word itu sendiri sebenarnya ini ya umum ya, word. Kan teks itu bukan hanya word. Ya teks itu kan bukan hanya word, tapi yang paling umum memang teks itu adalah dibagi-bagi menjadi word, sehingga word embedding ya. Oke, mungkin saya kira seperti itu komentar dari saya. Ya kita lanjut ya. Mengapa harus ada representasi teks atau word embedding? Ya, karena saya kira tadi ya. Karena ini representasi itu artinya apa? Bahasa Indonesianya representasi itu apa? Representasi bahasa Indonesia. Tapi apa maksud representasi? Apa? Mungkin kita ngobrol ini. Karena ini saya kira yang dasar bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan representasi di bahasa Indonesia? Iya. Gimana Rizky, udah ada? Ada, Pak. Oke, representasi itu apa? Representasi itu kalau yang saya pahami bentuk dari bentuk arti dari si kata tersebut atau teks. Nah, jadi misalkan kita bicara tentang representasi dari teks. Nah, teks ini itu bisa diartikan sebagai hal apa gitu di dalam mungkin proses yang lain, dalam hal ini di mesin mungkin ya. Iya, atau mungkin itu penjelasannya dengan mungkin sinonimnya
menurut kita ya, sinonim. Kata lain dari representasi itu apa? Bahasa Indonesia, kata lain. Kata lain dari representasi teks, ya. Kata lain representasi apa? Pengganti mungkin Pak. Ya, ya pengganti, betul. Pengganti, wakil. Ya. Ya, jadi seperti kalau representatif representatif dari rakyat atau apa misalkan gitulah ya, representatif pengganti, artinya yang sebenarnya kalau tadinya konsep bahwa itu laptop itu adalah ini yang kita pegang ini, atau yang kita pegang itu mouse ini atau laptop lah, itu direpresentasikan bahasa Indonesia menjadi atau bahasa Inggris juga LAPTOP, ya. Nah itu kemudian direpresentasikan menjadi vektor one hot, direpresentasikan menjadi vektor semantik makna seperti word to fact, ya. Jadi kenapa harus, kalau representasi yang bahasa manusia, ini kan bahasa manusia ya, yang Bapak, BAPAK, Ayah, AYAH, itu kan representasi bahasa manusia. Kita tahu ayah dan bapak. Kenapa kita tahu bahwa ini aja misalkan ayah dan bapak. Ayah dan bapak itu dekat maknanya. Kita tahunya dari mana? Rizky. Kita kenapa tahu ayah dan bapak itu maknanya kalau dalam contohnya dalam sebuah kalimat itu penggunaan ayah dan bapak itu bisa menempati posisi yang sama dengan makna tertentu yang sama juga. Iya, betul. Jadi kalau untuk bisa menggantikan gitu ya, dalam banyak kasus bisa saling menggantikan ya. Iya, Pak. Karena konteksnya sama ya, bisa saling menggantikan. Meskipun ini tanpa konteks, kita ayah dan bapak kenapa tahu? Karena kita tahu konteks dalam pengalaman kita sebagai native speaker bahasa Indonesia. Nah sekarang komputer gimana taunya bahwa ayah dan bapak itu dia dekat? Taunya gimana caranya? Memiliki representasi yang mirip mungkin Pak. Iya betul. Ya jadi mempunyai representasi seperti word to fact, misalkan berapa ratus, misalkan 250 atau berapa ininya panjang vektornya, dan panjang vektornya itu kalau di dua dimensikan visualkan ini dekat itu, misalkan vektor ini vektor ayah dan vektor bapak. Nah dekat itu seperti itu. Jadi direpresentasikan seperti ini. Yang representasi yang dianggap bagus karena semantik, ada semantiknya, ya ada semantiknya. Jadi dari sisi tadi saya bahas kira ya. Yang bagus adalah di semantiknya, tapi ada juga kalau pendekatan yang sebelumnya, yang bertahun-tahun sejak dulu ada berdasarkan bobot weight, yaitu TF-IDF. Nah, kita bahas secara lebih detail nanti di pertemuan berikutnya, yaitu dengan back of word dan kemudian TF-IDF. Jadi bukan sekedar back of word yang dasar yang unit vectorize itu, tapi menggunakan bobot. Nah, tapi sekarang arahnya lebih ke jadi vektor yang ada semantiknya. Salah satunya adalah yang membuat itu adalah word to fact itu. Nah, word to fact sendiri cara membuatnya saya kira juga penting untuk kita pelajari. Dan saya kira beberapa di antara kalian sudah menyampaikan, di samping juga saya juga pernah menyampaikan juga yang bisa dilihat ya di sini. Word to fact. Ya ada di sini ya, yang ini yang ya, jadi ada nanti istilahnya predict approach, ya predict approach, karena menggunakan neural network yang sederhana, menggunakan approach di sini, word to fact. Ya word to fact itu menggunakan predict approach di sini.
Yang seperti itu ya. Ya. Ya, saya kira kita lanjut aja lagi yang dari pertanyaan sambil kita kembangkan nanti. Apakah ada representasi teks yang paling baru? Ya, saya kira bagus juga di sini. Meskipun nggak tahu yang terbaru apa ya, karena ya harus belajar terus ya. Tapi pada intinya adalah yang bagus, yang dianggap bagus itu adalah yang ada dua hal tadi. Ya, ada dua hal. Ya, jadi yang ini tadi bukan sekedar bisa, tapi yang baik ininya representasinya, tapi yang bagus. Nah, bagus itu yang pertama, yang dasar itu adalah merepresentasikan makna. Ya, tapi makna itu ya, tapi ada permasalahan. Ya, permasalahan adalah sense. Ya, pengertian kata. Jadi kalau kata yang sama, sama-sama tapi sense-nya sebenarnya berbeda. Ini enggak begitu, sense-nya masih agak dekat-dekatan ya. Tapi kalau misalkan yang jauh, seperti misalkan mungkin ini jauh, ada yang jauhnya bank misalkan. Bank ini contoh yang terkenal ya, bank. Bank itu bisa bank seperti kita di bahasa Indonesia ya, itu adalah financial institution ya, Bank Mandiri dan lain-lain, Bank Muamalat dan lain-lain. Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia. Tapi ada juga bank itu adalah ini sloping land atau especially the slope beside a body of water. Jadi seperti West Bank. Jadi kalau di pinggir sungai ada namanya misalkan West Bank, South Bank, gitu-gitu kalau yang di pinggir kali di negara-negara barat istilahnya gitu ya. Itu adalah pinggiran kali yang ada datarannya atau yang apalagi seperti ini contohnya ini. Contohnya dia duduk di bank dari river, jadi di pinggir kali dan melihat aliran sungai. Nah, ini duduk di bank, bukan di gedung bank, tapi di bank itu adalah di yang beside a body of water atau di pinggir water lah, bukan sungai, tapi mungkin bisa yang lain ya. Misalnya mungkin danau atau apa gitu. Jadi pengertiannya sangat berbeda antara bank ini dengan bank yang institutional financial institution. Ya, artinya tadi kita kan bilang bahwa sebenarnya ininya makna. Kita ingin merepresentasikan makna. Tapi ambigu secara ininya, sense-nya itu berbeda antara bank yang ini dengan bank yang itu. Ya, bank pengertian pertama, bank pengertian kedua, dan bahkan ada tadi lebih dari satu. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, yang pertama, yang awal, yang menggunakan makna itu direpresentasikan katanya menggunakan vektor, ya, vektornya relatif sedikit. Ya, ini juga ini ya. Salah satu yang menjadi concern itu adalah antara sparse sama dense. Ya, antara sparse, vektor yang sparse, sama vektor yang dense. Vektor yang jarang sama vektor yang padat. Yang secara implisit sebenarnya vektor yang sparse itu yang panjang. Panjang itu maksudnya 50.000 karena panjangnya seperti Arnold vektor itu sepanjang kosakata atau vocabulary. Kalau dense itu kita tentukan misalkan hanya 250 aja atau 200 atau sekitar segitulah. Nggak terlalu pendek banget sampai 5 atau enggak. Kalau terlalu pendek nggak bisa merepresentasikan kata yang banyak kan. Rata-rata misalkan 200 panjangnya, vektornya. Vektor yang sparse yang artinya panjang, implikasinya, dan ini panjang itu implikasinya sparse, kalau ini pendek itu implikasinya dense. Sparse itu maksudnya kebanyakan 0, yang satu sedikit, kalau ini kebanyakan ada angkanya. Nah, itu vektor kali lagi. Nah, ini direpresentasikan menjadi vektor. Yang vektor itu merepresentasikan makna. Tapi makna itu kan bukan hanya makna itu tidak bisa sebuah kata menjadi sebuah vektor. Kata bank itu harusnya bukan kalau di word to fact kata bank itu
bank, baik itu bank itu financial institution atau bank itu sebagai sloping land yang di pinggir sungai atau danau, tapi itu jadikan satu aja kalau word to fact. Harusnya itu bank ini tuh jadi paling tidak misalkan dua vektor yang berbeda yang kalau kita representasikan vektor ini bank sini. Bank pengertian pertama, misalkan bank pengertian kedua. Ini bank pengertian pertama yang institusi keuangan. Nah, bank pertama harusnya misalkan di sini. Bank kedua jauh di sini. Bank yang kedua. Yang bank pengertian pertama sebagai institution, financial institution itu dekat dengan misalkan seperti misalkan money, misalkan uang dekat ke sini. Misalkan kalau water, misalkan dekat ke sini water. Ya, karena kalau bank yang kedua kan seperti itu. Jadi tidak level kata tapi level sense. Ya, nah itu ada yang akhir-akhir itu karena kita ingin makna ya, karena kita makna itu yang sampai detailnya sampai sense. Tapi gimana caranya makna dengan sense? Biasanya bukan dengan cara kita atau kita tidak dengan disambiguasi dulu atau kita punya bank satu, bank sense 1, bank sense 2 gitu, tidak seperti itu. Kemudian kata-kata kan kita dari rangkaian kata-kata, kemudian ada bank yang satu, semua dianotasi sense-nya ini yang kalau misalkan pengertian yang berapa gitu biasanya nggak seperti itu. Tapi dengan apa yang disebut dengan tadi itu, dengan contextual word representation, ya, dengan contextual word representation, ya, dengan contextual word representation. Contextual word representation itu pada intinya adalah implementasinya adalah pre-training, ya kan ya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan. Apakah representasi teks yang paling baru yaitu dengan contextual representation? Kontekstual itu maksudnya konteks yang berbeda atau sebenarnya seperti sense. Intinya adalah makna. Karena yang dianggap, kenapa sekarang ini saya pertanyaannya, kenapa ini makna kenapa yang dianggap bagus itu salah satu yang penting itu berkaitan dengan makna. Mungkin pertanyaan yang mendasar. Mengapa yang representasi yang bagus itu berkaitan dengan makna? Ya, silakan. Mirza udah ada? Udah, Pak. Ya, silakan. Kalau bukan makna ya misalkan ya, kan ada alternatif. Kata itu kan bisa, kata itu dari sisi makna ada. Kata itu dari sisi misalkan gaya bahasa, gaya apalah yang lebih misalkan antara misalkan ini ya, mungkin dari sisi kalau bahasa-bahasa tertentu ada level sopan santunnya, ya kan? Misalkan tuang dengan dahar, misalkan itu level sopan santunnya, atau dari level ininya sastranya, ya kan? Nah ini kalau kita ke makna, kenapa makna? Ini salah satu kriteria penting. Kriteria penting dari word representation itu adalah kata yang merepresentasikan makna. Seperti word to fact itu merepresentasikan makna. Kenapa makna? Bukan yang lain seperti misalkan tadi gaya bahasa atau yang lain-lain seperti itu. Silakan mungkin Mirza. Ya, mungkin kalau jadi kalau kita berkomunikasi itu kan kalau pakai kata-kata kan tujuan utamanya itu kan kita biar saling mengerti kan sebenarnya. Nah itu kan jadi biar ya biar bisa digunakan mungkin di dunia nyata biar mungkin seperti itu sih. Iya, mungkin saya kira seperti itu. Mungkin saya beri tambahan ya. Karena kita waktu seperti tadi ini ya, di sini ya, proses di sini
prosesnya itu yang berkaitan dengan makna. Ya, prosesnya itu berkaitan dengan makna. Contohnya misalkan apa? Misalkan ini apa, klasifikasi email, ya, klasifikasi apa email spam filtering lah, atau apa proses pemrosesan clustering, klasifikasi dan lain-lain itu kebanyakan berkaitan dengan makna. Sehingga yang di sini yang paling penting adalah oleh karena itu representasi makna. Mungkin saya akan menambahkan lagi tadi yang kelewat ya. Berkaitan dengan makna. Kalau dulu sebelum ada word to fact itu antara lain kalau yang berkaitan dengan makna itu kita mengacu ke tadi wordnet ya, di mana wordnet itu adalah pohon kata-kata yang misalkan noun yang paling lengkap ya, noun kata benda. Semua kata, bukan hanya kata benda, tapi ini contohnya kata benda. Misalkan kata apa? Misalkan kata laptop di sini, laptop di sini ya. Kemudian ada kata komputer atau desktop aja ya, desktop, laptop dan desktop. Biar lebih sederhana, desktop. Ya, kemudian ada kata misalkan yang lain supaya lebih sederhana, buat yang agak ekstrim ya, seperti misalkan air. Nah, di sini tuh dekat dibuat oleh orang bahwa ini wordnet itu adalah pohon, terutama untuk ini ya, untuk noun ya. Yang bukan noun juga pohon juga, tapi pohonnya tidak lengkap. Tidak lengkap itu artinya kalau noun itu semua nanti ke atas, pohonnya akarnya itu adalah entitas. Ya. Kemudian laptop dan ini tuh jadi satu. Misalkan komputer di sini, katakanlah sederhananya seperti itu ya. Jadi pohon seperti ini. Di mana pohonnya di sini terutama adalah fungsinya. Karena kedekatan bawah satu ini adalah fungsinya, bukan properti atau bentuknya. Ya. Jadi laptop sama desktop kan fungsinya ya, bukan ini ya, bukan bentuknya ya. Bentuk kalau misalkan laptop sama tas di sini, tas apa ya, seperti laptop ini misalkan. Tas apa ya, misalkan tas apa namanya, tas apa yang sebenarnya bentuknya mirip tapi kita tidak kelompokkan jadi satu. Tapi kalau tas pinggang dengan koper jadikan satu tas meskipun bentuknya beda dari fungsinya. Jadi wordnet itu dari sisi fungsinya itu salah satu kelemahan karena ini hanya satu dimensi fungsinya. Nah ini artinya dari representasi kata laptop dan desktop itu dekat karena dia itu satu kelompok dari wordnet. Dan kelemahannya juga adalah wordnet ini dibuat oleh orang yang artinya harus semakin dilengkapin jumlah apa katanya ya, dan itu tidak mudah meskipun bahasa Inggris wordnetnya sudah cukup lengkap, tapi kata-kata itu berkembang, apalagi bahasa lain seperti bahasa Indonesia wordnetnya itu sangat belum lengkap. Iya, jadi sebelum ada word to fact kita menggunakan seperti ini, maksudnya arahnya ke seperti ini untuk supaya maknanya dekat ya. Jadi balik lagi ya tadi yang diskusi terakhir, representasi teks yang baru ya, kita ke makna. Kenapa makna? Pertanyaan tadi karena kita pemrosesan di sini adalah pemrosesan makna biasanya. Ada juga bukan pemrosesan makna. Nah, kalau prosesnya bukan pemrosesan makna seperti ini misalkan klasifikasi ini apa, misalkan klasifikasi yang gaya bahasa. Ya kalau klasifikasi ke gaya bahasa kan makna di sini sebenarnya nggak begitu penting kan. Word to fact di sini nggak begitu ngaruh karena makna kan antara ayah dan bapak dekat. Tapi kan di sini kalau gaya bahasa kan jadi nggak diperlukan sebenarnya. Tapi kebanyakan pemrosesan. Maaf ini udah saya share. Karena di sini kebanyakan makna, jadi
yang representasi kata word to fact seperti word to fact itu, word embedding yang makna itu banyak diperlukan. Tapi tidak semuanya, artinya yang kalau ini klasifikasi berdasarkan gaya bahasa, ya ini tidak begitu diperlukan penilaian makna itu. Ya. Ya, jadi yang paling baru adalah yang arahnya adalah yang kontekstual. Kontekstual itu artinya apa? Kontekstual itu artinya adalah yang seperti sense tadi. Katanya sama tapi maknanya berbeda. Berbedanya bisa sedikit, bisa banyak. Seperti bank, tadi institusi finansial sama yang dekat tempat air seperti sungai atau danau. Yaitu dengan implementasinya dengan pre-training yang sebagai kontekstual. Yang mungkin kita lanjutkan. Ya, sebentar ada chat. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu saya kira ya. Pertanyaan dari ini ya, Rizky ya, yang terbaru itu seperti itu ya, yang kontekstual. Mana yang lebih baik dari WordNet, lebih baik dari WordNet, TF-IDF, PMI, neural network untuk merepresentasi kata dan kenapa? Ya, di sini perlu dilihat lagi ya. Cara pendekatannya adalah yang count approach sama predict approach. Count approach sama predict, misalnya count approach sama predict approach adalah caranya. Cara menghasilkan vektor dengan dihitung TF-IDF, dihitung PPMI, dipredik dengan word to fact neural network sederhana. Sebenarnya caranya ya kalau secara katakanlah filosofis ya saya kira nggak masalah mau count atau predik ya, tapi ya predik itu lebih mudah dan lebih akurat karena salah satunya ya kalau count itu yang tadi antara sparse sama dense, count itu hasilnya adalah yang sparse. TF-IDF, PPMI yang sparse ya tadi sudah ya. Kalau nanti dipelajari lagi di sini atau yang di aslinya ya di yang aslinya. Kemudian kalau predik ini dengan cara tricky yang sederhana menggunakan word to fact dengan ini menggunakan neural network yang sederhana hanya satu hidden layer tanpa fungsi aktivasi itu dapat dihasilkan word to fact yang bagus atau word embedding maksud saya dengan menggunakan word to fact. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya yang lebih baik ya. Nah sekarang lebih baik itu apa? Kriteria lebih baik. Ya. Kriteria kriteria lebih baik itu ya ini dulu mungkin ujungnya ya. Kriteria lebih baik itu adalah yang supaya lebih ini proses. Ini kata teks. Kemudian prosesnya menggunakan ini proses yang tadi ada menggunakan count approach atau predict approach dengan PPMI atau TF-IDF ya. TF-IDF atau PPMI itu adalah yang count menggunakan bobot atau menggunakan predict approach seperti word to fact, seperti word to fact di sini misalkan. Ya, ini diproses di sini ya. Ini prosesnya yang ini representasi teks ya. Ya, kriteria baik itu adalah biasanya performansinya bagus. Performansi artinya performansi secara keseluruhan di sini atau termasuk performansi sampai ujung di sini. Ini adalah classifier atau apa-apa yang proses di sini, proses utamanya. Nah, di sini performansi itu biasanya adalah efektivitas dulu ya. Efektivitas dan efisiensi ya. Efektivitas itu akurasi ya. Efisiensi kecepatan.
Nah, efisiensi kecepatan. Yang tadi sekarang misalkan sama-sama tadi makna udah ya, merasakan makna. Nah, di sini dari sudut pandang misalkan ini apa? Sparse dan dense. Sparse itu apa? Ulangi lagi. Sparse itu adalah jarang-jarang, ya, artinya itu sebenarnya vektornya panjang, karena vektornya panjang. Panjang itu misalkan sepanjang kosakata bahasa tersebut atau korpus tersebut, yang mungkin 50.000 katakanlah atau lebih. Ya, kemudian kalau yang ini yang sparse, kalau yang dense itu kita bisa atur misalkan 200 saja. Kalau terlalu pendek tidak bisa merepresentasikan sepenuhnya, terlalu pendek. Kata-kata yang banyak tidak bisa direpresentasikan, dibedakan. Jadi misalkan 200-an misalkan. Nah, ini efeknya apa? Di sini dari sisi efektivitas atau akurasi, pada dasarnya mungkin to the point-nya, ini yang dense lebih bagus ya, karena dia artinya dimensinya lebih sedikit. Ya, jadi artinya bisa bisa lebih akurat lah ya. Kemudian dari sisi efisiensi karena ini juga karena sedikit jadi lebih enak ya. Jadi baik itu efektivitas maupun efisiensi. Efektivitas itu akurasi, itu maksud akurasi di sini ya. Akhirnya bisa lebih bagus. Efisiensi itu juga efisiensi ini ya, proses memproses yang panjang ini karena panjang-panjang di sini jadi juga kurang efisien juga, jadi kurang cepat. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah mana yang lebih baik itu maksudnya performansinya ya, secara umum di sini adalah yang ini ya Pak, neural network artinya neural network itu artinya seperti word to fact ya, yang itu artinya dense atau pendek ya. Ya, jadi dari sisi dua-duanya, dari baik itu efektivitas maupun efisiensi. Ya, kenapa? Salah satunya adalah karena ini dense, pendek, dan lebih bisa merepresentasikan makna. Kalau ini yang cone approach itu di samping karena sparse panjang ya vektornya, juga ini apa merepresentasikan, masih bisa merepresentasikan makna sih ya, tapi ini ya karena salah satu yang paling penting itu karena dia panjang dan sparse tadi, jadi nggak bagus ya. Jadi yang nggak bagus, dan juga kalau ini tidak bisa tidak bisa kontekstual, apalagi kontekstual tadi. Kita lanjutkan lagi dulu, nanti silakan kalau ada komentar. Mana yang secara effort dan biaya dan waktu lebih efisien tadi. Jadi ada WordNet, TF-IDF, BPMI. Ini TF-IDF dan BPMI itu dianggap sama ya, sama-sama count approach, sama-sama dengan hitung menggunakan COBOT ya. Nantinya menggunakan COBOT, nanti dipelajari lagi. Kemudian neural network dari sisi biaya dan waktu ya. Ya, ya tadi dengan neural network itu neural network yang sederhana seperti ini lebih efektif ya, lebih efisien ya, maksudnya lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih efektif juga, lebih akurat juga. Ya, kemudian kalau WordNet ya, WordNet itu karena bahasa manusia menggunakan ahli ya tadi yang pohon tadi, antara laptop dengan desktop itu kan supaya tahu kan orang yang menyatakan bahwa itu dekat. Oke, mungkin saya kira seperti itu, Mirza mungkin. Untuk neural network menggunakan untuk neural network apakah bisa dikembangkan menggunakan deep learning untuk representasi kata? Ya kalau word to fact itu ya, word to fact itu bukan deep learning ya. Kita lihat nanti kalian bisa baca-baca dan termasuk yang sudah saya sampaikan. Word to fact itu adalah hanya satu hidden layer aja mungkin. Oh ya, satu hidden layer input, output,
Ini input, output, dan layer. Ya, kemudian tanpa tanpa fungsi aktivasi, ya seperti di sini dan di sini bobot di sini, di bobot di sini adalah ini man to man di sini yang yang sebenarnya seperti cermin aja. Nah, ini yang diambil adalah sebagai vektor word to vec itu adalah ini ya vektornya. Yang sebenarnya itu bukan deep learning ini untuk merepresentasikan kata yang dasarnya. Tapi kalau deep learning itu, yang saya tahu adalah itu tadi yang kontekstual. Kontekstual itu artinya ini kontekstual itu artinya menggunakan pre-training itu dia deep learning. Ya, Mirza, saya kira seperti itu ya. Penjelasan lebih lanjut lagi untuk yang kontekstual di sini ya. Jadi kalau yang predik menggunakan word to vec yang hanya satu hidden layer, ini menggunakan pre-training. Apa yang dimaksud dengan vector space? Saya kira ini di perjalanan ini ya vektor ya di aljabar linear ya. Ini ya di pelajaran ini vector space ya yang kita belajar vektor dan matriks ya. Vector space itu ya vektor lah, ini vektornya, kemudian word to vec. Word to vec itu menghasilkan vektor ya. Kemudian contoh penerapan TF-IDF dengan contoh penghitungan. Ya, ya TF-IDF sendiri akan kita bahas di pertemuan minggu depan di sini. Minggu depan ini yang pra-pemprosesan ini adalah TF-IDF. Cara penghitungan dan lain-lain. TF-IDF, tapi yang perlu diperhatikan adalah TF-IDF itu suatu cara yang klasik yang digunakan sejak dulu dan banyak populer, cukup akurat, tetapi kemudian dengan adanya word embedding yang semantik vektor seperti word to vec ini jadi tidak populer karena kurang efektif, kurang akurat dalam merepresentasikan makna kata. Ya mungkin seperti itu. Mungkin ada komentar dari Fadil barangkali. Silakan mungkin ada. Ya, ya silakan. Tentang topik di perkuliahan ini, ya di topik yang sore ini. Oh iya. Kalau tadi itu apa namanya contoh penerapan TF-IDF gitu ya Pak ya? Kalau misalkan untuk ya silakan mungkin yang dimanapun, berkaitan dengan ini berkaitan dengan topik text representation dan text embedding. mungkin untuk yang pertama Gimana silakan. untuk TF-IDF sendiri. Maaf agak kurang jelas. Oke, kurang jelas ya Pak. Agak pelan, mungkin bisa diperkelas. Tes. Gimana Pak? Di saya agak pelan. Di tempat lain gimana? Suara Adil cukup jelas nggak? Kecil Pak, kecil. Ya kecil. Kecil. Ya. Ini tinggi lagi volumenya. Cek. Ya agak masih pelan tapi nggak apa-apa, agak udah dengaran. Oh ya. Mungkin untuk penerapan yang TF-IDF dibagi ke dua perhitungan mungkin ya Pak. Maaf agak dikerasin dikit, ini pelan lumayan. Oh ya. Yang untuk apa namanya contoh penerapan TF-IDF dibagi ke dua perhitungan sudah saya bukain. Iya, dua perhitungan ya. Iya, ya mungkin kita teruskan aja nggak apa-apa ya mungkin lagi di perjalanan atau apa. Jadi TF dan IDF ya nanti insya Allah kita bahas untuk TF IDF. Ini suatu cara yang lama sebenarnya, tapi kadang-kadang diperlukan juga. Dulu adalah cara standarnya adalah TF IDF.
sekarang relatif jarang digunakan, tapi saya kira kita perlu pelajari juga TF-IDF dan ada beberapa variannya. Ya, mungkin seperti itu. Minta tolong sekali lagi, kita tidak hanya mengandalkan dari diskusi ini, tapi juga tolong untuk dipelajari, utamanya adalah resources ini ya, resources ya. Resources ini dipelajari. Yang saya rekomendasikan, di samping dari yang lain, tapi yang ini adalah yang direkomendasikan dari sini, salah satunya dari speech and language processing, termasuk ya kalau membuat membuat presentasi, tugas presentasi, tolong diperhatikan yang dari rekomendasi dari sini. Ya, kalau di sini ya penjelasan saya adalah seperti ini, mungkin perlu dilihat beberapa ya, tidak semuanya, karena beberapa juga berulang. Ya, saya kira seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan. Kemudian saya kira kita cukup. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan, kita diskusikan di grup Telegram. Ya, terima kasih. Silakan. Silakan. Karena kan Bapak tadi nyinggung di awal untuk tugas eksperimen. Di situ kan diminta untuk per kelompok ya Pak? Iya. Kalau nggak salah di grup kan ada 8 member ya. Kalau nggak salah ada 7 orang. Berarti kemungkinan besar ada yang sendiri gitu Pak ya? Iya, boleh sendiri. Gimana? Mau sendiri atau gimana? Ya mungkin fleksibel aja kali Pak. Yang mau kelompok boleh. Boleh, ya sendiri boleh juga. Tidak harus jadi maksimal. Boleh sendiri boleh, kelompok boleh. Berarti kalau untuk yang eksperimennya ngikutin yang petunjuk RPS aja berarti Pak ya, ketentuannya. Iya, yang pertama, eksperimen pertama adalah yang 7 pertemuan pertama. Iya, berarti kira-kira kalau kita pakai konteksnya tentang embedding itu udah bisa berarti Pak ya? Bisa. Iya, betul. Ya udah, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama enggak ya. Ya mungkin saya kira seperti itu. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.